Pak, menarik Pak, tadi Anda Ya, menyampaikan bahwa permajaan sawit ini saat ini sebetulnya progresnya boleh dikatakan mungkin kurang baik begitu sangat Pak. lambat ya. Nah, sebetulnya apa Pak yang menjadi tantangan terkait dengan permajaan sawit ini sehingga lambat begitu? Ya, memang banyak sekali artinya di permajaan, utamanya di rakyat ya. Kalau di kebun perusahaan itu mereka sudah melakukan. Sudah ada sistemnya begitu? Sudah ada sistem, mereka kalau tidak melakukan itu akan nanti malah justru redup mereka kan. Artinya mereka bahaya, tidak sustain perusahaan mereka. Nah, justru dengan itu mereka menargetkan selalu 4-5% setahun. Yang jadi masalah adalah di perkebunan sawit rakyat ini. Pertama, mereka tuh sekarang kalau misalnya menebang, terus habis itu saya makan apa? Kan gitu. Mereka kan saya hidupnya dari sini. Terus kalau saya tebang saya makan apa? Nah, ini harus dipikirkan. Ini ada PR bersama bagaimana untuk supaya mereka punya keinginan atau kemauan untuk menebang itu. Misalnya dibantu misalnya oleh pemerintah selama menunggu itu ada bantuan misalnya atau digiatkan lagi selama mereka menunggu ada kegiatan ekonomi lain misalnya begitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah selain masalah tadi keengganan, kedua adalah banyak juga teman-teman petani ini yang bermasalah dengan kawasan hutan. Sehingga pada waktu mereka akan mengakses dana hibah dari BPDP yang sebesar 60 juta per hektar itu, mereka tidak bisa, tidak memungkinkan karena masih ada di dalam kawasan hutan. Nah, ini juga harus segera diselesaikan untuk masalah-masalah seperti ini. Kalau enggak, ini akan terhambat terus. Gitu, masalah kawasan hutan, masalah perizinan lah, STDB apa semua harus segera. Paling tidak di tahun 2026 nanti tidak boleh ada cerita lagi masalah-masalah seperti ini sehingga PSR bisa digenjot gitu. Permajaan sawit rakyat ya. Baik Pak. Lalu selanjutnya Pak kembali membahas terkait dengan B50 yang kalau kita lihat begitu Pak, tuh diyakini ini bisa mendongkrak kenaikan dari harga CPO global ya Pak ya. Nah, tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini seperti apa, dan kalau kita berbicara mengenai B50 ya dari Indonesia ini sebetulnya kalau dilihat dari sisi harga mungkin apakah sudah cukup kompetitif, lalu juga dari sisi kualitasnya sebetulnya seperti apa Pak? Ya, tadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa minyak sawit ini bukan satu-satunya minyak nabati di dunia. Nah, apabila ini nanti diterapkan dari studi Pranata UI itu akan meningkatkan harga CPO minyak sawit internasional itu sekitar 159 US dollar per metric ton. Sedangkan saat ini saja yang harga terakhir itu selisih tipis dengan minyak kedelai bahkan tidak sampai 50 US dollar. Padahal biasanya minyak sawit itu selisihnya tuh paling tidak sekitar 100 US dollar per metric ton dengan minyak kedelai. Bahkan lebih, kadang lebih. Minyak kedelai lebih mahal maksudnya. Nah, sekarang apabila ini diterapkan dengan kondisi seperti ini, akan jadi lebih mahal minyak sawit ini. Yang tadi saya sampaikan, ini berakibat bisa jadi mereka akan berpindah ke minyak lain. Menyebabkan ekspor kita juga akan turun. Dan di samping itu nanti juga akan berdampak kepada harga minyak dalam negeri, minyak goreng dalam negeri misalnya begitu. Jadi yang menggunakan produk-produk sawit. Kalau dari hitungan Pranata UI itu kira-kira akan terjadi kenaikan sekitar hampir 1.900 ya, 1.900 rupiah per liter. Jadi seperti itu seperti kenaikannya. Jadi ini juga akan berdampak kepada dalam negeri gitu. Untuk masalah apabila kita naikkan mandatori. Baik Pak, tapi kalau di negara lain ya, perpindahan ke nabati lain, tadi kan sawit bukan hanya satu-satunya ya. Ini seperti apa Pak untuk saat ini? Artinya apakah progresnya sudah terlihat, apakah terjadi kenaikan? Sudah, jadi begini, kalau kita lihat seperti mereka ya, bahwa mereka itu sekarang ini kan contoh nih 5 tahun terakhir pembukaan untuk areal kedelai yang baru itu sekitar 20 juta hektar, besar sekali kan gitu 5 tahun terakhir. Sedangkan sawit ini praktis tidak ada perkembangan karena terbesar kan Indonesia dan Malaysia. Nah itu. Nah, mereka itu sekarang berusaha bagaimana untuk supaya tidak terlalu tergantung dengan minyak sawit. Bahkan penelitian mereka itu bagaimana bisa menggantikan minyak sawit ini kan begitu. Artinya bahwa mereka terus berusaha supaya tidak tergantung dengan minyak sawit. Nah, ini yang harus hati-hati kita.
Padahal minyak sawit ini sekarang di dunia itu pangsa pasarnya tuh sekitar sudah 37% di dunia untuk pangsa pasar. Indonesia itu ekspor Indonesia itu dari minyak sawit dunia itu 50% lebih. Produksi Indonesia itu 57% dari produksi minyak sawit dunia. Nah ini apabila nanti terjadi perubahan dengan minyak sawit yang terus mahal ini, bisa jadi nanti kita sudah tidak kompetitif lagi. Dan kenaikan harga sudah pasti menyebabkan kompetitiveness kita turun begitu. Baik, Pak, tapi terkait dengan khawatiran ya Pak ya, bahwa program B50 ini bisa memangkas ekspor sampai dengan 1,5 juta ton. Ya. Menurut tanggapan Anda seperti apa Pak dari Gapki? Apakah angka ini adalah angka yang sudah pasti begitu ya? Dan juga mungkin bagaimana komunikasi sejauh ini dengan pemerintah? Oke, memang menurunkan 1,5 itu dengan asumsi kalau dijalankan berita-berita kemarin kan pemerintah akan melakukannya di semester 2. Jadi tidak full 1 tahun. Nah, kalau tidak full 1 tahun saya rasa memang tidak sampai kira-kira sekitar 1,5 juta sampai 2 juta lah ya. Nah, seperti itu. Nah, perhitungannya kenapa? Perhitungannya adalah contoh nih, kalau dari kebutuhan bahan baku, kalau B40 sekitar 14,6 juta ton. Kemudian kebutuhan untuk B50 sekitar 18 juta ton bahan baku. Jadi kalau itu kenaikan di semester 2 berarti sekitar 1,5 sampai 2 juta ton saja untuk pengurangan ekspornya begitu. Oke,